Bagaimana kalau mau pindah ke penerima berikutnya? Tinggal klik nih, tuh, next. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi ganti-ganti nama di sini ya, tinggal klik dan seterusnya. Nah, bisa langsung juga find recipientnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang tips dan trik tentang Excel dan Word. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan like-nya agar teman-teman dapat mendapatkan informasi dan notifikasi video-video berikutnya dari saya. Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya. Nah, di sini biasanya teman-teman jika ingin membuat surat dengan tujuan yang sangat banyak, misalnya di sini lebih dari 10 atau 20 tujuan surat atau sasaran yang akan dikirim. Biasanya kan kita di sini mengetiknya satu-satu nih, sini ya, ketik si A, si B ya. Misalnya di sini si A, misalnya di sini si A, alamatnya di mana ya, misalnya di Palu misalnya. Kemudian print seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan biasanya lambat nih ya. Belum lagi setelah itu ganti lagi. Nah, selain lambat, biasanya teman-teman ketika ingin mengetik lagi atau memprint ulang, misalnya si A saya print ulang lagi, harus ketik ulang lagi kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan atau membagikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya membuat bagaimana caranya memprint undangan seperti ini. Jadi sebenarnya bukan cuma undangan ya, dokumen-dokumen lain pun bisa kita buat, misalnya untuk di sekolah, misalnya keterangan lulus dan segala macamnya. Satu format kita buat, tapi isi di dalamnya di sini bisa lebih dari satu ya. Bagaimana caranya? Jadi pertama kita buatkan dulu formatnya seperti ini, format suratnya, misalnya seperti ini format suratnya. Nah, selanjutnya setelah kita buat format suratnya seperti ini, kita buat database-nya lagi. Kita buat database-nya kita buat di Microsoft Excel di sini ya. Nah, di sini kita butuh database sesuai dengan yang kita butuhkan di Word. Di sini yang saya butuhkan di Word di sini ada dua, yaitu tujuannya kepada siapa, kemudian alamatnya di mana. Hanya dua saja, dua poin untuk database-nya. Jadi di Excel-nya juga saya buatkan 2 poin. Misalnya di sini tujuan, nah, kemudian di sini alamat, atau di sini saya ganti misalnya penerima ya, penerima seperti ini. Nah, setelah itu saya buatkan di sini penerima, di bawahnya siapa, misalnya orang tua A, terus orang tua B, terus orang tua C, dan seterusnya ya. Nah, silakan diisi semua siapa-siapa yang akan dikirimkan misalnya surat ini. Oke, cukup saja barangkali. Misalnya di sini saya kasih misalnya Palu, di sini Makassar, sini Kendari, apalagi misalnya Gorontalo, kemudian Manado misalnya. Oke. Nah, setelah dibuat seperti ini, selanjutnya kita simpan database-nya ini. Kita simpan seperti biasa ya. Simpan sebagai Excel biasa, kemudian kita arahkan
Penempatannya di mana? Di sini saya simpannya satu folder dengan suratnya tadi ya. Ini Excel saja bisa, atau Excel ini 97/2003. Oke, kita klik save. Nah, setelah selesai buat database-nya, ini kita tutup dulu ya. Kita tutup seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di Word-nya. Ini Microsoft Word-nya. Kita akan buat atau kita akan hubungkan antara database dengan format suratnya ini. Oke, caranya kita masuk ke bagian mailing sini. Ya, caranya kita masuk di select recipient, kemudian use existing list nih. Kemudian kita arahkan di mana tadi letaknya kita simpan. Letaknya tadi kita simpan itu ada di folder surat ini. Kemudian kita klik ini. Ini adalah database-nya tadi. Ini kita lupa tadi rubah nama database-nya, tapi tidak apa-apa ya. Ini saja kita gunakan bisa. Tapi kalau teman-teman misalnya mau merubah namanya, misalnya database surat undangan, silahkan. Kemudian klik open. Ya. Kita tunggu. Setelah itu kita klik first row of data column sebagai header. Klik OK. Nah, sekarang sudah terhubung ya. Nah, sudah terhubung antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel sebagai database. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita bloklah di sini yang akan kita ganti tujuan penerimanya atau si penerimanya siapa. Kemudian kita insert merge file ini. Jadi sesuaikan ya. Misalnya di sini penerima, maka pilih di sini penerima. Oke. Kemudian untuk di bagian ini alamatnya kita pilih ini alamat. Oke. Nah, ini belum kelihatan ya. Selanjutnya bagaimana caranya supaya kelihatan? Tinggal klik preview results. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, bagaimana kalau mau pindah ke penerima berikutnya? Tinggal klik nih. Tuh. Next. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi ganti-ganti nama di sini ya, tinggal klik dan seterusnya. Nah, bisa langsung juga find recipientnya di sini ya. Nah, misalnya orang tua A misalnya. Nah, itu langsung berubah kan, seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai ini kita save. Oke, sekarang kita coba tutup ulang. Nah, kita buka kembali seperti ini. Kita buka seperti ini. Nah, biasanya kalau dibuka filenya pertama kali akan muncul pop up seperti ini ya. Maka di sini data from your database will be placed in document. Do you want to continue? Ya, harus klik yes. Ya, klik yes agar terhubung kembali ke database-nya. Nah, ini. Nah, kalau ingin melanjutkan untuk print, tinggal lanjutkan seperti ini. Ini. Oke, ya. Itu saja. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini berubah dan seterusnya. Jadi satu format untuk banyak penerima. Jadi apa namanya? Lebih hemat sebenarnya, karena biasanya kalau jadi tidak perlu lagi copy paste ke bawah sampai panjang sekali, sampai berapa lembar ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.